teman-teman ya, bersama dengan Johan Sensei, saya mendapatkan request banyak banget. Katanya kalian tuh susah banget mengerjakan soal bagian bintang ya. Makanya saya buatkan video ini untuk kalian semua ya. Dan di sini tuh saya akan bahas 5 soal. 5 soal ini saya pilih yang paling susah, yang paling ribet, yang paling bikin bingung. Cuma saya akan beritahu tips saya dalam mengerjakan soal bintang ya. Karena saya itu ngerti ya susahnya itu di mana. Karena kita sering banget baca ulang dan hilang waktu. Nah sebelum mulai saya jelaskan dulu ya. Soal bumpo ini itu ada 5 soal. Oke, nah 5 soal ini ya kalian buang 2 nggak apa-apa, yang penting betul 3. Oke, yang penting betul 3. Terus target kita dalam waktu 10 menit kita kelarkan. Kenapa? Jadi waktunya itu bisa kita pakai untuk koreksi atau mengerjakan soal lainnya. Oke, jelas teman-teman ya. Jadi kita target 3 soal dulu, betul ya. Kita mulai ya. Nah, pertama-tama ya teman-teman, kalau misalkan baca soal ini, kalian pasti baca gimana? Pasti dari depan ya. Kino, chichini, raishu, tomodachi. Baca dari awal kan ya? Nah, kalau sensei itu nggak pernah baca dari awal. Sensei itu selalu baca langsung di sini. Oke? Kenapa? Ya, karena bayangin teman-teman, ada 4 garis ya. Ada 4 garis nih. Di 4 garis ini pasti kan ada kotoba yang berurutan. Logika teman-teman ya. Pasti ada yang berurutan. Maka dari itu, sensei biasanya dari pilihan jawaban akan urutkan. Coba dibaca teman-teman. Yang pertama ada to kuruma o no de tsukawate hoshi. Nah, teman-teman kalau lihat ini yang mana bisa dipaketkan? Coba dilihat. Oke, ketemu? Ada teman-teman ya, ada O ya. Kalau ada O, kata kerja kan teman-teman ya. Berarti paketnya sama dengan nomor 4 ya. Kuruma o tsukawasete hoshi. Ini udah pasti satu paket, oke. Berarti di antara 4 ini pasti ada yang sebelahan, 2 sama 4. Setuju ya teman-teman ya? Tinggal yang mana nomor 1 sama nomor 3 kan ya. Antara di sini atau di sini dong ya. Atau kebalikan, di sini atau di sini. 2 sama 4 kan sebelahan. Ya, istilahnya seperti itu. Nah, yang berarti teman-teman, sisanya adalah kan tinggal baca di soal ya. Nih, ada iku sama tanondaga. Kalau sensei kan udah bisa kerjain soal, kalau tanonda itu satu paket sama to. Oke, to tanomimashita itu biasanya satu paket. Makanya kalau saya pribadi kalau baca ini ya, saya udah dapat bayangan ya. Oh, berarti sini udah pasti to. Ini udah satu paket, tinggal nodenya taruh di mana ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita versi ya, kita versi belum bisa ya. Versi belum bisa, saya bacakan ya. Kino chichi ni raishu tomodachi to ryoko ni iku ya. Nah, kalau pakai versi kalian bisa pasang satu-satu kan ya. Ryoko ni iku kuruma tsukawate ini kan nggak bisa teman-teman ya. Kenapa? Kata kerja. Nggak bisa ya teman-teman ya. Kata kerja kuruma o. Nggak bisa teman-teman ya. Berarti iku to atau iku no de. Ya kan ya. Cuma to kan kita udah tahu di sini ya. Berarti iku no de. Kalau sensei ya. Iku no de kuruma o tsukawasete hoshi. To, ya berarti saya akan pergi jalan-jalan bersama dengan teman saya. Maka dari itu, saya coba nih minta tolong untuk kasih pinjam mobil dong ke saya. To tanonda, kan to tanomimashita ya. Ga kotowarete shimatta, tapi ditolak. Makanya jawabannya itu jadi gini teman-teman ya. Jadinya iku no de kuruma o tsukawasete hoshi to tanonda ga kotowarete shimatta. Gitu cara sensei ya. Jadi kalau namanya saseru, hoshi itu artinya adalah kita meminta tolong untuk diizinkan menggunakan mobil tersebut. Oke teman-teman ya. Ini baru contoh 1 ya, agak susah kan ya. Nah kalau gitu teman-teman jawabannya berarti adalah nomor 4 ya. Oke. Nah gimana teman-teman? Pakai tips saya udah mulai kebayang. Biasa teman-teman pasti bacanya di sini sama baca di sini kan ya. Cuma kita coba pakai cara sensei ya. Cara sensei enak kok. Sensei sih pribadi lebih prefer cara sensei ya sebelum baca ini ya. Lanjut ya. Nah, teman-teman pasti baca dulu di atas sama di belakang kan ya. Saya enggak, saya langsung skip. Baca di sini ya. Ada tabi ni katte kite kureru omiyage no Tokyo e shuchou ni iku. Nah, di antara 4 ini yang bisa dipaketkan yang mana teman-teman? Coba dibaca. Betul teman-teman ya. Tabi ini ya. Tabi ini itu biasanya apa depannya? Kata kerja. Bagus ya. Berarti 1 sama 3 bisa nggak? Nggak bisa ya. Tinggal katte kite kureru tabi ni atau Tokyo e shuchou ni iku tabi ni. Ya kan? Nah, tapi kalau kalian lihat lagi teman-teman ya, omiyage sama katekure itu kan satu paket ya. Beli oleh-oleh kan ya. Makanya kalau sensei langsung ya, Tokyo e shuchou ni iku tabi ni. Udah satu paket. Set. Dapat satu paket ini ya. Berarti ada teman nih, 4 sama 1 ya. Tinggal nomor 3, nomor 2 yang gimana? Nah, untuk kerjain, sisa nomor 3, nomor 2 yang tinggal baca di sini ya. Bucoga. Nah, bucoga berarti kan si bucunya pergi kan ya. Berarti kita udah bisa sih yang nomor 4 sama nomor 1. Tinggal urutannya ya. Tokyo e shuchou ni iku tabi ni omiyage no katte kite kureru ka atau
Tokyo e sucho ni iku tabi ni katte kite kureru omiyage no, ya kan ya. Kita kan masih bingung. Kita baca berarti di sini ya. Kuki ga totemo oishii no de. Oh, kuki ini apa teman-teman? Kuki ini itu adalah si omiyage teman-teman ya. Temannya sama si omiyage. Berarti kita bisa isi di sini kayak gini ya. Jadi, bucho ga Tokyo e shucho ni iku tabi ni katte kite kureru omiyage no kuki. Nah, di sini kan agak susah. Kenapa? Karena di soal bintang, kelemahan kita satu, yaitu adalah anak kalimat. Oke, anak kalimat itu saya rasa masih banyak yang belum terbiasa ya. Anak kalimat itu adalah kata kerja ditambah dengan si kata bendanya. Katte kite kureru omiyage. Artinya itu adalah oleh-oleh yang dibelikan buat kita, gitu. Ya. Makanya urutannya menjadi bucho ga Tokyo e shucho ni iku tabi ni katte kite kureru omiyage no kuki. Berarti kalau bahasa saya adalah kuki yang dibelikan sebagai oleh-oleh dari dari buco yang pergi dinas gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang lupa, tabini itu pasti keluar pas ujian ya. Diingat ya, tabini itu adalah setiap kali, setiap waktu ya. Oke? Berarti kita bisa belajar bahwa pakai cara sensei ya, Tokyo e shucho ni iku tabini satu paket. Habis itu kalau udah nggak tahu, udah nggak ketemu hinnya, tinggal baca di bagian sini sama di bagian sini ya doang ya. Gitu. Baik, lanjut lagi berikutnya nomor 3 ya. Nih. Jangan baca dulu, langsung baca bawahnya. Ada saikin presento suru kabang o hoshigateiru. Coba teman-teman dicari ya, di mana di satu paket, ayo. Yes ya, ada kata kerja ya, ada o ya, kabang o. Berarti temannya adalah kata kerja. Berarti kabang o presento suru atau kabang o hoshigateiru. Yang mana teman-teman ya? Betul ya, kabang o presento suru ya. Nah, di mana-mana kan kita memberikan hadiah kan teman-teman ya. Hoshigateiru ini kan sebenarnya keinginan ya teman-teman ya. Terus kalau kita baca lagi ada tsumori ya. Oke. Tsumori itu apa teman-teman? Tsumori itu adalah yes, bermaksud ya. Nah, sebelum bermaksud apa kanjinya? Sebelum bermaksud apa ketubangnya? Betul ya, sebelum bermaksud itu adalah jishoke teman-teman ya. Kau tsumori, ikut tsumori, ya kan? Berarti si nomor 2 ini udah pasti di sini ya. Nah, kabang o kan udah sepaket, udah ketemu sebenarnya. 32 udah, ya. Jadi kabang o presento suru tsumori. Itu kan satu paket teman-teman ya. Tuh. Makanya bagian depannya sih sebenarnya nggak perlu kalian isi nggak apa-apa. Tapi kalau mau isi berarti Raishu no oto no tanjubi ni wa saikin hoshigateiru. Nah, hoshigateiru ini kan juga satu paket teman-teman ya. Sebenarnya ya. Hoshigateiru adalah keinginan ya. Dia itu ingin sesuatu. Suka apa dia? Dia itu sukanya pengen itu adalah si tasnya. Berarti 4, 3, 2 ya. Hoshigateiru kabang o presento suru. Berarti saya memberikan hadiah tas yang dia inginkan dari dulu gitu. Makanya satu betul ya, saikin hoshigateiru kabang o presento suru tsumori da. Gitu ya. Sekali lagi saya ulang ya. Nih, cara mudahnya itu adalah urutkan di bagian pilihan jawaban dulu, jangan baca soal dulu ya. Terus ya, kayak gini kabang o presento suru udah satu paket. Hoshigateiru sama si kabang ya. Jadi anak kalimat tuh, anak kalimat lagi teman-teman ya, anak kalimat. Kalau bisa anak kalimat jadi gampang. Lanjut ya. Nih, tsumori itu artinya adalah bermaksud dari jelasin. Hoshigaru itu ini juga jelas. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Oke, nah teman-teman di soal ini seperti biasa ya, berarti kita coba urutkan dari si pilihan jawabannya dulu ya. Nah, kita baca nih. Ada ni taisuru no kangai kata sama hataraku koto. Nah, bagi teman-teman yang sudah mahir dalam menggunakan bunpo, ni taisuru itu pasti ada si noun, teman-teman ya. Kenapa? Karena bukan ni taiste, teman-teman. Ni taisuru berarti noun sama noun. Nomor 2 ini no ya, berarti kan partikel. Cocok gak? Nggak cocok ya. Berarti antara kangai katanya di sini atau di sini, hataraku kotonya itu di sini atau di sini kan, teman-teman ya. Kalau udah bingung, kita masuk ke bagian soal. Ya. Sakura Daigaku wa gakusei yang apa, teman-teman? Nitsuite. Nah, nitsuite itu berarti apa, teman-teman? Berarti mengenai ya. Berarti depan itu harus adalah noun. Berarti nomor 2 udah pasti nggak mungkin di sini ya. Tuh. Oke. Berarti nomor 2 ini harus kita masukkan di mana? Kita baca ya. Gakusei apa? Gakusei no. Ya, gakusei no apa, teman-teman ya? Gakusei no hataraku koto ya. Berarti gakusei no hataraku koto ni taisuru ya kangai kata ni tsuite. Gitu ya. Jadi artinya itu adalah ini ya, mengenai pemikiran muridnya itu bekerja. Oke, mengenai pemikiran muridnya itu bekerja. Nah, misalkan teman-teman bingung nih ya,
kan pasti kita bingung. Kan tadi ada dua noun ya. Ya, antara ini di sini atau di sini kan ya. Yang manapun teman-teman ya, yang manapun tetap nomor satunya nggak berubah kan ya. Kenapa? Dia itu ada di tengah-tengah noun. Gitu. Ya. Makanya kalau soal kayak gini urutan salah tapi jawaban betul pun nggak jadi masalah kan ya. Itu tarikan sensei. Oke, lanjut berikutnya nomor 5. Seperti biasa ya, urutan dari sini ya. Ya, coba dibaca lagi. Ayo. Nomor 1 ya, wakaranakute. Nomor 2 itu adalah dono densha de. Nomor 3, ichiban hayaku tsuku no ka. Nomor 4 itu adalah ikeba. Coba diurutkan, dibaca dulu. Ayo, dilihat. Sudah ketemu belum? Betul ya? Dono densha de ikeba. Ya. Mau pergi naik kereta yang mana gitu kan ya. Terus habis itu, ichiban hayaku tsuku no ka, wakaranakute juga satu paket ya. Tuh. Kenapa? Karena ada noka kan ya. Dia kan nggak tahu kan ya. Noka, wakaranakute. Gitu. Nah, tinggal bagaimana kita urutin. Coba kita baca ya. Bagian depannya saya bisa skip, oke? Karena setelah titik itu, sebelum itu nggak penting. Di sini yang penting ya, di sininya. Kenapa? Sebelum garis sama setelah garis ya. Berarti Hanakawa Eki made. Ya, berarti dia pengen pergi mana? Ke Hanakawa Eki ya. Terus dono densha de ikeba ya, 24 ya. Ini sepaket. Oke. Nah, di sini teman-teman ada densha ya. Densha lagi. Dono densha de ikeba. Terus yang mana? Wakaranakute ichiban hayaku. Ichiban hayaku tsuku no ka, aneh kan teman-teman ya. Biasanya adalah dono densha de ikeba ya. Ichiban hayaku tsuku no ka wakaranakute densha ni noru mae ni eki ni kita. Yang artinya apa teman-teman? Dia itu pengen pergi ke Hanakawa Eki nih. Oke. Nah, dia itu pengen tahu kereta mana yang paling cepat sampainya ya. Tapi dia itu nggak tahu wakaranakute. Makanya dia itu tanya ke si petugas si keretanya Eki ya. Makanya jawabannya itu harusnya adalah 2431 ya. Nih, betul ya, 2431 ya. Dono densha de ikeba ichiban hayaku tsuku no ka wakaranakute densha ni noru mae ni eki ni kita. Oke. Nah, terus tips dari saya teman-teman ya. Kalau saya kan ada noka wakaranakute satu paket. Terus dono densha de ya. Densha itu kan adalah noun. Tapi kalau ada de partikel berarti dia pakai si kata kerja kan teman-teman ya. Oke, Toshokan de benkyou shite imasu. Densha de, kata kerjanya mana? Wakaranakute nggak bisa ya, aneh ya. Berarti cuma nomor 4 kan ya? Masa dono densha de wakaranakute kan aneh ya. Dono densha de ikeba. Ya, makanya dono densha de ikeba satu paket. Ichiban hayaku tsuku no ka wakaranakute pun juga satu paket. Gitu caranya sensei ya. Nah, di sini teman-teman ya, kita udah pernah belajar sebenarnya bumpunya. Ba, habis itu kata sifat, atau kalian pakai si wakaranai. Ya, ini ya ada noka wakarane itu satu paket teman-teman ya. Kalau kalian udah bisa bumpu ini gampang. Noka wakarane satu paket, makanya urutan udah pasti kayak gini. Oke. Jadi aku tidak tahu apakah kalau begitu itu adalah arti dari bumpu tersebut, ya. Riki Bahasa Jepang bakal ngasih semua daftar kosakata yang tadi saya sebutin loh buat level JLPT N4, N3 atau bahkan N2. Caranya gimana? Kalau kalian mau langsung komen ya di bawah ini, tolong langsung komen. Mau dong kosakatanya, tinggal kalian sebutin aja levelnya mau JLPTN berapa. Terus selain itu kalian juga bisa langsung klik link di deskripsi kita, itu langsung bakal ngarahin kalian ke WhatsApp Riki Bahasa Jepang nih. Langsung aja klik link di deskripsi, kemudian connect ke WhatsApp, langsung chat adminnya nih mau kosakata yang mana, tinggal kalian ketik. Kalau misalnya kalian mau kosakata level N3 langsung ketik N3, kalau N4, N4, N2 langsung aja ketik N2. Terus Riki Bahasa Jepang dengan baik hati bakal langsung kirimkan ke kalian. Oke, tunggu apa lagi? Langsung ya klik tautan di deskripsi. Oke teman-teman ya, saya udah jelasin kalian bagaimana cara mengerjakan soal bumpu bagian bintang ya. Sekali lagi ya, cara mengerjakan tuh tiap orang berbeda-beda. Ada yang tipenya baca dulu di sini sama di sini, boleh ya. Tapi kalau saya pribadi, yang namanya 4 urutan nih, 4 urutan, pasti di sini ada yang bisa diurutkan, ya kan? Nah, kalau nggak tahu urutannya, berarti kan harus tahu kotobashi sebelum sama si sesudahnya. Makanya kalau saya biasakan cari dulu tengahnya, tinggal di panjang-panjangin doang, disambung-sambungin doang, gitu caranya sensei. Terus yang kedua, teman-teman ingat ya, karena soalnya ada 5 soal, karena kan targetnya bukan perfect score ya, target kita itu adalah lulus ya teman-teman ya. Makanya dari 5 soal tersebut kita buang 2, fokus buat kerjain 3-nya supaya kita bisa lulus. Oke? Hai, semoga video ini bisa membantu buat kalian semua. Saya tunggu kalian lagi di video berikutnya. Bye-bye!